Ternyata si cewek itu muka sebelahnya rata. Tidak ada matanya, ada seperti tertutup kulit. Wah, Mas Edi bisa mabuk. Akhirnya Mas Edi lari tuh gak. Juga lari ketakutan. Akhirnya Pak Hasan mengatakan, kalau kamu mau selamat, kalau kalian mau selamat, lakukanlah ritual itu. Karena ini penting sekali, supaya kalian tidak dibawa ke kampungnya. Memandang sesajen satu, dia pandang satu. Setelah cewek itu memandang sesajen, cewek itu hanya mengangguk, lalu menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur. Selamat jumpa lagi dengan Wa'ato kali ini di cerita seram. Kali ini nih Wa'ato mau menceritakan tentang kisah Mas Edi yang pernah diikuti oleh makhluk astral. Jadi ceritanya begini. Zaman Mas Edi muda, biasanya anak-anak muda zaman itu suka sekali mencari hiburan di tetangga desa. Biasanya di tetangga desa kalau ada hajatan kan hiburannya bisa dangdut, kadang-kadang juga seni tradisional seperti tarling, jaipong dan lain-lain. Juga kadang juga layar tancap. Biasanya kalau orang hajatan zaman dulu itu kadang ada hiburannya layar tancap semalam suntuk. Dari mulai jam 8 biasanya sampai pagi, sampai subuh. Nah waktu itu Mas Edi sama temennya 2 orang, berarti 3 orang sama Mas Edi itu mencari hiburan waktu itu di malam minggu katanya. Karena di kampung suntuk, akhirnya memutuskan untuk pergi hiburan nonton layar tancap di desa sebelah. Jam 8 Mas Edi dan 2 temannya ini dia berjalan menuju tetangga sebelah. Karena tidak terlalu jauh ya, sekitar antara 1-2 kiloan lah jaraknya dari kampung Mas Edi. Tibalah Mas Edi beserta temannya ini ke salah satu kampung yang dimana di situ ada hajatan. Hiburannya ternyata layar tancap. Dan film pun mulai diputar sekitar pukul 9 katanya film mulai diputar. Mereka langsung berpencar untuk mencari kenalan cewek. Dan masing-masing mendapat cewek ceritanya tuh. Nah tinggal Mas Edi. Mas Edi belum dapat katanya. Akhirnya dia, Mas Edi itu sampai lari ke kebun-kebun warga. Di situ masih banyak kebun kan zaman dulu. Nah, pas di bawah pohon pisang, oleh Mas Edi terlihat ada cewek, kelihatannya cantik, rambutnya panjang, tapi rambutnya panjang dan menutupi wajahnya sebelah. Mas Edi nggak ragu, nggak takut, nggak apa, karena ya pikiran Mas Edi itu cewek. Akhirnya Mas Edi akhirnya Mas Edi mendekati cewek itu dan mengajak berkenalan. Nah, setelah Mas Edi mengajak berkenalan, Mas Edi membuka pembicaraan dengan mengatakan bahwa sama siapa Neng di sininya, nontonnya sama siapa.
Tapi cewek itu hanya diam, gak menjawab sama sekali. Dengan tatapan matanya kosong, dia memandang Mas Edi. Tapi waktu itu Mas Edi nggak menaruh curiga apa-apa ke cewek tersebut. Karena Mas Edi beranggapan bahwa itu cewek asli, cewek benar. Sekali lagi Mas Edi nanya, "Neng, lagi apa, Neng? Di sini sama siapa, Neng? Katanya sama siapa, mana teman-temannya?" Mas Edi tanya seperti itu. Tapi si cewek itu cuma diam seribu bahasa. Tanpa ekspresi wajah yang gimana gitu. Biasanya kan kalau cewek kampung zaman dulu ya, itu kalau dideketin cowok biasanya malu-malu gitu kan, senyum-senyum. Tapi ini tidak, hanya memandang Mas Edi dengan tatapan kosong. Akhirnya karena si cewek itu diam, otomatis sebagai biasanya laki-laki kan terpacu adrenalinnya untuk lebih mendekati dan lebih mengenali. Akhirnya Melody terus ngajak ngobrol ke cewek itu, terus diajak ngobrol. Tapi tetap si cewek itu cuma diam seribu bahasa. Hanya tatapan wajahnya saja, hanya tatapan matanya saja. Memandang Mas Edi itu dengan kosong. Lama-lama Mas Edi kan penasaran. Mas Edi memberanikan diri untuk menyibak rambutnya. Itu rambutnya panjang dan wajahnya tertutup rambut separuh. Begitu Mas Edi menyibak rambutnya, ternyata si cewek itu muka sebelahnya rata. Tidak ada matanya, tidak ada mulutnya, rata seperti tertutup kulit. Wah, Mas Edi semaput. Akhirnya Mas Edi lari tuh gak. Dia lari ketakutan. Wah, sampai nabrak pohon-pohon. Mas Edi lari akhirnya sakit. Dia asal lari aja. Nah, pasnya lagi waktu lari, ternyata Mas Edi nabrak orang. Di situ ada orang berdua lagi duduk, ditabrak dari belakang. Ternyata yang ditabrak Mas Edi temannya Mas Edi dengan cewek. Itu temannya Mas Edi. Kenapa kamu lari? Nah, Mas Edi cerita. Agak gagu Mas Edi cerita bahwa dia di kebun bertemu dengan cewek dan ceweknya itu mukanya cuma separuhnya rata. Wah, di situ semangat. Akhirnya Mas Edi dan temannya itu pergi dari tempat itu. Nah, Mas Edi dan temannya mencari temannya yang satu lagi, cari di situ tempat keramaian. Akhirnya ketemu dan bertiga bersepakat untuk mencari cewek tadi. Cewek yang mukanya rata separuh. Penasaran. Akhirnya mereka bertiga mencari ke kebun yang tadi dengan takut, tapi penasaran. Akhirnya sampai tempat yang tadi, yang cewek yang wajahnya separuh tadi, ternyata cewek itu masih ada di situ sendiri. Mas Edi dan temennya, 3 orang ini, dia penasaran, tapi dia takut. Dia selangkah demi selangkah dia maju untuk mendekati cewek itu.
Nah, cewek itu bagaimana? Cewek itu hanya memandang dengan mata saja. Mas Edi dan teman-teman itu yang 3 orang itu makin dekat, makin dekat. Begitu udah dekat, temannya Mas Edi ini yang saat ini memberanikan diri untuk menyapa cewek itu. Neng kok sendirian? Temannya mana? Seperti tadi cewek itu hanya diam, hanya memandang dengan mata kosong. Nah, temannya satu lagi tanya lagi, Neng namanya siapa? Setelah temannya Mas Edi menanyakan nama, si cewek itu wajah dan terlihat memang benar wajahnya cuma separuhnya rata. Gak ada mata, gak ada mulut, cuma rata. Akhirnya ketiga orangnya di Mas Edi dan teman-teman itu lari itu bang, lari. Dalam larinya tertawa mengerikan, menyeramkan tawanya. Mas Edi tidak tetap lari, asal lari. Lari. Akhirnya Mas Edi dan temannya ini larinya bukan ke tempat ramai, bukan ke desa, tapi ke sawah, ke kebun-kebun, ke sawah, lewat kebun, nggak tahu kemana. Yang ngerinya lagi, yang seremnya lagi, begitu Mas Edi dan teman-temannya nyampe di sawah, dari kejauhan kelihatan cewek itu. Akhirnya Mas Edi untuk balik, nyampenya ke sungai. Begitu Mas mau nyebrang sungai, ternyata di seberang sungai ada cewek itu. Balik lagi. Itu masa dapat ini dengan nafas tersengal-sengal, lari. Kemana pun mereka pergi, ternyata sosok itu selalu menghalangi jalan. Akhirnya mereka ketakutan sekali. Dia masuk ke salah satu kebun warga yang sangat gelap sekali. Karena saking takutnya mereka tidak melihat itu gelap, tidak merasakan itu apa. Asal lari ke depan perempuan ini. Lari. Begitu dia lari, ternyata dia masuk ke makam keramat. Di salah satu makam keramat di kampung lain. Di salah satu makam keramat di kampung lain. Dia masuk ke sini. Tidaklah begitu dia masuk ke makam keramat, ternyata di makam keramat itu sudah banyak orang berjejer. Banyak tua, muda, kakek, nenek-nenek berjejer. Mas Edi dan teman-temannya kan kaget. Begitu dia melihat banyak orang, ternyata rata-rata orang yang di situ mukanya sebelah semua. Wah, akhirnya seperti kamu bergerak dan lagi. Akhirnya mereka berpikir, saya kemana? Dan akhirnya pagi setelah subuh sekitar jam 5:30, mereka ditemukan warga sedang pingsan. Mas Edi pingsan di sawah, salah satu temannya pingsan di sungai, ada juga yang bisa di jalanan desa. Akhirnya mereka semua ditolong warga dan diantarkan ke rumah orang pintar. Jadi
Mas Edi diantarkan ke orang pintar tersebut. Temannya yang dua juga diantarkan ke orang pintar tersebut. Di kampung itu ada satu orang pintar yang sangat terkenal, katanya sangat sakti. Di situ berusaha untuk disadarkan ketiga-tiganya. Setelah sadar, paranormal dan masyarakat bertanya ke Mas Edi dan teman-teman, apa sebenarnya yang terjadi? Akhirnya Mas Edi dan teman-teman mereka menceritakan bahwa semalam ketemu cewek tapi mukanya sebelah. Nah, menurut paranormal itu, menurut orang pintar itu, bahwa memang di kampung itu penunggunya adalah manusia bermuka sebelah. Jadi memang orang-orang kampung itu tidak tahu bahwa sebenarnya di kampung itu ada penunggu makhluk astral yang wajahnya cuma sebelah. Dan akhirnya orang pintar itu mengatakan bahwa kalian harus hati-hati. Kalian harus mengadakan ritual. Kalau kalian tidak mengadakan ritual, tidak mempersiapkan persembahan sesaji, kalian akan terseret dan dibawa ke kampungnya cewek, yang tepatnya di makam keramat di kampung itu. Akhirnya karena takut, Mas Edi dan teman-teman sepakat untuk percaya ke orang pintar itu dan siap untuk melakukan ritual. Akhirnya setelah siap, Mas Edi dan teman-teman pulang ke rumah. Setelah pulang, mereka lupa akan janjinya kepada paranormal. Dan akhirnya malam pun tiba, ceritanya malam pun tiba. Ternyata mereka bertiga didatangi sama cewek itu. Cewek yang mukanya sebelah itu datang ke rumah masing-masing untuk mendagih janji. Akhirnya bertiga ketakutan semua. Edi temannya yang ketakutan semua. Bahkan cewek itu mengancam akan membawa Mas Edi dan teman-temannya ke kampungnya kalau tidak melakukan ritual-ritual yang orang pintar itu katakan. Akhirnya karena ketakutan, besok hari mereka kumpul dan kami sepakat bahwa akan melakukan ritual itu. Akhirnya mereka bertiga pergi ke rumah orang pintar yang menolongnya itu. Pak Husein, Mas Edi dan kedua temannya itu bercerita bahwa semalam didatangi oleh cewek yang wajahnya sebelah itu. Dan cewek itu mendagih janji ke Mas Edi dan teman-temannya untuk melakukan ritual. Akhirnya jelas dong, Mas Edi dan teman-temannya disalahkan oleh orang pintar itu. Karena sudah ada niatan tidak beres, ada niatan bahwa akan melupakan nasihat-nasihat dari bahasan itu. Akhirnya bahasan mengatakan, kalau kamu mau selamat, kalau kalian mau selamat, lakukanlah ritual itu. Karena ini penting sekali, supaya kalian tidak dibawa ke kampungnya.
Akhirnya bertiga, berempat sama Pak Hasan mereka berembuk apa saja yang harus dipersiapkan. Akhirnya Pak Hasan mengatakan bahwa harus menyiapkan kembang setaman, menyiapkan minyak, menyiapkan sesaji yang lainnya yang biasa masyarakat waktu itu lakukan. Dan satu lagi harus menyediakan kepala babi. Akhirnya Mas Edi dan kawan-kawan kaget, wah harus kepala babi. Kenapa kepala kami yang gampang? Karena untuk mencari kepala babi itu susah waktu itu. Tapi menurut Pak Hasan itu nggak bisa diganti, memang harus kepala babi. Akhirnya bertiga ini Mas Edi dan kawan-kawannya bersiap dan mengiyakan bahwa mereka akan mencari kepala babi itu. Dan akhirnya singkat cerita Mas Edi dan kawan-kawan itu berhasil membawa kepala babi ke Pak Hasan cerita. Akhirnya malam kemudian, tepatnya itu malam Jumat, kebetulan Pak Hasan, Mas Edi dan kawan-kawan itu melakukan ritual di makam keramat. Sebenarnya Mas Edi dan kawan-kawan itu takut sekali. Pengennya gak mau ikut, tapi memang itu harus ikut. Kata Pak Hasan, kalau kalian tidak ikut, sama saja itu bohong. Kalian tetap akan ditagih dan dibawa ke kampungnya. Akhirnya walaupun takut, Mas Edi dan teman-temannya itu akhirnya ya manut aja ke Pak Hasan. Singkat cerita nyampe di makam keramat. Pak Hasan menggelar sesaji, mempersiapkan sesajen yang sudah siap dan juga kepala babi. Sewaktu Pak Hasan menyalakan dupa, menyalakan api untuk membakar kemenyan, di situ kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba ada suara gamelan dengan lembut, dengan pelan, tapi sangat jelas dan nyata. Pak Hasan terus menyiapkan sesajen dan terus menyalakan minyak. Nah, di sini tragisnya, begitu asap kemenyan mengepul, si asap itu menutupi area itu, menutupi makam sampai tidak terlihat. Di situ keanehan, merasa aneh Mas Edi dan kawan-kawan. Tahu sendiri kan kalau asap kemenyan nggak seberapa besarnya, tapi itu bisa menutupi. Dan setelah wilayah itu tertutupi dengan asap kemenyan, tiba-tiba angin berhembus besar. Angin besar sekali, menyapu asap-asap kemenyan itu hampir habis. Begitu asap menghilang, ternyata di balik asap itu menjejer manusia yang semuanya mukanya seperti dari anak kecil sampai orang dewasa sampai kakek-kakek itu berjejer. Semua mukanya sama. Wah, otomatis dong. Masih dinatekan yang ketakutan, mereka mau lari, tapi ditarik sama Pak Hasan. Jangan lari. Oh ya Allah, bergetar sampai terkencing-kencing. Cek dulu.
temannya Mas Edi sampai ngompol di situ karena takutnya. Nah, orang yang banyak, yang mukanya sebelah itu memandang ke arah Mas Edi dan teman-teman dengan sinis, dengan sepertinya yang amarah, seperti marah. Dan akhirnya Pak Hasan mengadakan ritual di situ. Dia membaca doa, membaca mantra-mantra. Begitu Pak Hasan membacakan doa dan mantra, akhirnya orang-orang yang ada berjajar di depan itu hilang semua. Hilang. Setelah yang lain hilang, orang-orang yang tadi banyak itu hilang, berdirilah cewek yang wajahnya sebelah. Cewek yang ngejar-ngejar Mas Edi dan kawan-kawannya. Tapi dia tidak bicara apa-apa, hanya memandangi mereka berdua dengan mata tajam, mata yang sinis, mata yang marah. Lalu Pak Hasan membuka pembicaraan ke cewek tersebut. Kata Pak Hasan, "Nok, maafkan mereka bertiga. Mereka bukannya kurang ajar sama Nok. Kadang mereka tidak tahu Nok penguasa wilayah di sini, mereka tidak tahu. Maafkanlah Nok. Kasihan mereka." Cewek itu tidak ada reaksi apa-apa, hanya memandang. Dia hanya diam, hanya sorot matanya saja yang memandang tajam ke arah mereka. Akhirnya Pak Hasan berkata lagi, "Apa yang Nok minta?" kata Pak Hasan. "Supaya mereka terbebas dari siksaan Nok." Akhirnya si cewek itu memandang sesajen satu persatu. Dia pandang satu. Setelah cewek itu memandang sesajen itu, cewek itu hanya manggut, lalu menghilang. Setelah menghilang, Pak Hasan berkata ke Mas Edi dan teman-temannya, "Ayo cepat kita pulang sebelum terlambat. Kalau kita terlambat, kita tidak bisa pulang. Ayo pulang." Akhirnya mereka berempat buru-buru pulang. Mereka pulang. Mereka keluar dari area makam. Begitu keluar dari makam, ternyata di jalan itu jejer lagi orang-orang yang mukanya separuh itu, mukanya sebelah itu, mereka berjajar menghadapi mereka berdua. Pak Hasan sampai kebingungan di sini. Pak Hasan takut ada apa-apa. Tapi ternyata itu hanya godaan saja. Begitu Pak Hasan membacakan mantra, orang-orang itu hilang lagi, menghilang, nggak tahu kemana. Akhirnya Pak Hasan buru-buru
menarik Mas Edi dan teman-teman tetap keluar dari situ. Singkat cerita sampai rumah Pak Hasan. Pak Hasan mengatakan bahwa ritualnya sukses, berhasil. Akhirnya setelah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing, Mas Edi dan teman-teman pulang ke rumah. Sampai rumah, mereka waktu itu pulangnya ke rumah Mas Edi. Bertiga ini pulangnya ke rumah Mas Edi dan sampai nginep di situ. Tapi sebelum tidur, Mas Edi dan teman-temannya masih didatangi cewek yang mukanya sebelah. Datang lagi ke kamar Mas Edi. Di situ Mas Edi dan teman-temannya ketakutan karena Mas Edi merasa bahwa sudah selesai karena sudah melakukan ritual. Mas Edi dan teman-temannya itu salah paham, disangkanya si cewek itu mau mengganggu lagi. Ternyata si cewek itu mau ngucapin terima kasih. Akhirnya ya si cewek itu ngucapin terima kasih dan melepaskan Mas Edi dan kawan-kawannya. Di situ akhirnya Mas Edi itu lega. Mas Edi dan kawan-kawannya lega sekali, mereka merasa bahagia. Dan mungkin itu cerita untuk kali ini. Ya, untuk cerita seram kali ini menceritakan bahwa Mas Edi dan teman-teman itu dikejar-kejar cewek yang wajahnya sebelah. Baik, mungkin untuk cerita seram selanjutnya lebih. Baik, kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dari Batur.